Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Rangga Saputra. Di sini saya akan memaparkan materi tentang surat lamaran pekerjaan. Dalam daftar isi terdapat 5 bab. Bab pertama yaitu surat lamaran pekerjaan. Bab kedua menikmati cerita sejarah Indonesia. Bab ketiga memahami isu teknis lewat editorial. Bab 4 menikmati novel. Bab 5 menyajikan gagasan melalui artikel. Lalu kompetensi dasar. Setelah mempelajari modul pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi surat lamaran pekerjaan, kompetensi dasar atau KD yang harus dikuasai adalah 3.1 mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. 3.2 mengidentifikasi unsur surat lamaran pekerjaan. 3.3 menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran, baik secara lisan maupun tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas materi bab 1, yaitu tentang surat lamaran pekerjaan. Sebelum membuat surat lamaran pekerjaan, alangkah baiknya kita mengerti apa pengertian dari surat terlebih dahulu. Surat adalah selembaran kertas yang berfungsi sebagai sarana komunikasi tertulis antara dua pihak atau lebih. Surat dapat digunakan untuk berbagai keperluan sebagai mengirim pesan, menyampaikan informasi, membuat permintaan, memberikan penjelasan, dan sebagainya. Surat biasanya memiliki format tertentu yang mencangkup alamat pengirim, alamat penerima, tamat penulisan, salam pembuka, isi pesan, salam penutup, tanda tangan, dan lampiran jika diperlukan. Lalu, apa pengertian dari surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan adalah jenis surat yang dikirim oleh seseorang yang ingin melamar sebuah posisi atau pekerjaan di suatu perusahaan atau organisasi. Surat ini berfungsi sebagai sarana untuk memperkenalkan diri yang menyampaikan minat dan motivasi dalam melamar pekerjaan, serta menjelaskan kualifikasi dan pengalaman kerja yang dimiliki oleh pelamar. Yang selanjutnya, ada jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Surat yang pertama ada surat lamaran pekerjaan umum. Surat lamaran ini digunakan untuk melamar posisi umum atau posisi yang tidak memiliki spesifikasi yang terlalu khusus. Yang kedua, ada surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan. Surat lamaran ini digunakan ketika Anda merespon iklan lowongan pekerjaan yang telah dipublikasikan oleh perusahaan. Yang ketiga, surat lamaran pekerjaan internal. Surat lamaran ini digunakan ketika Anda mengajukan lamaran untuk posisi yang tersedia di dalam perusahaan tempat Anda sudah bekerja. Yang keempat, surat lamaran pekerjaan fresh graduate. Surat lamaran ini digunakan oleh lulusan baru yang ingin melamar pekerjaan pertama mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Yang kelima, surat lamaran pekerjaan melalui referensi. Surat lamaran ini digunakan ketika Anda mengajukan lamaran pekerjaan dengan merujuk kepada seseorang yang sudah memiliki hubungan atau pengaruh di perusahaan tersebut. Yang keenam, surat lamaran pekerjaan untuk magang. Surat lamaran ini digunakan ketika Anda ingin melamar program magang di suatu perusahaan. Yang ketujuh, surat lamaran pekerjaan untuk posisi manajerial. Surat lamaran ini digunakan ketika Anda melamar posisi manajerial yang dibutuhkan pengalaman kerja dan kemampuan kepemimpinan. Lalu, untuk sumber informasi lowongan pekerjaan, ada beberapa sumber, yaitu yang pertama, surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan media cetak. Contohnya bisa dilihat di samping ini. Sumber informasi lowongan pekerjaan dalam media cetak dapat dilihat dari koran, brosur, dan majalah atau media cetak lainnya. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari media audio atau dari radio. Biasanya di radio juga terdapat informasi lowongan pekerjaan. Yang terakhir,
surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari media sosial. Contohnya bisa dilihat dari gambar di samping. Lalu unsur-unsur yang umum terdapat dalam surat lamaran pekerjaan ialah sebagai berikut. Yang pertama, alamat dan tanggal penulisan. Surat dimulai dengan menyantumkan alamat pengirim dan tanggal penulisan surat. Yang kedua, nama dan alamat perusahaan. Menyebutkan nama perusahaan yang dituju beserta alamat lengkapnya. Yang ketiga, salam pembuka. Menggunakan salam yang sesuai seperti kepada yang terhormat atau hormat saya diikuti oleh nama perusahaan atau penerima surat. Yang keempat, pengenalan diri. Memberikan pengenalan singkat tentang diri Anda, termasuk nama lengkap, alamat, dan kontak yang bisa dihubungi. Yang kelima, tujuan lamaran. Menjelaskan secara singkat tujuan dari surat lamaran, yaitu melamar pekerjaan di perusahaan tersebut dan posisi yang diinginkan. Yang keenam, motivasi dan minat. Menjelaskan alasan Anda tertarik dengan perusahaan tersebut. Yang ketujuh, kualifikasi dan pengalaman kerja. Menyajikan informasi tentang pendidikan, kualifikasi, keahlian, dan pengalaman kerja yang relevan dengan posisi yang dilamar. Yang kedelapan, penutup. Mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan dan menunjukkan kesiapan untuk memberikan informasi lebih lanjut jika diperlukan. Yang kesembilan, penutup. Menggunakan salam penutup yang umum digunakan, seperti hormat saya atau salam hormat. Yang terakhir, tanda tangan. Menyertakan tanda tangan di bawah salam penutup. Yang selanjutnya, struktur surat lamaran pekerjaan. Umumnya terdiri dari beberapa bagian mengikuti aturan berikut. Bisa dilihat contohnya seperti di samping. Yang pertama itu ada header. Di header terdapat nama dan alat pengirim serta tanggal penulisan. Yang kedua, ada nama dan alamat perusahaan. Yang ketiga, ada salam pembuka. Contohnya itu kepada yang terhormat atau hormat saya. Yang selanjutnya ada pengenalan diri. Dalam pengenalan diri berisi nama, alamat, nomor telepon, posisi yang dilamar. Yang selanjutnya ada paragraf pengantar. Ungkapkan minat dan pengetahuan tentang perusahaan. Yang selanjutnya ada paragraf utama yang berisi kualifikasi dari pengalaman dan keahlian dan prestasi. Lalu yang selanjutnya ada penutup. Dalam penutup berisi ucapan terima kasih, kesiapan untuk wawancara, dan kontak yang dapat dihubungi. Yang selanjutnya ada salam penutup. Contohnya, hormat saya atau salam hormat. Lalu yang terakhir ada tanda tangan. Tanda tangan ini surat lamaran dengan tinta atau gunakan tanda tangan elektronik jika surat dikirim secara elektronik. Perlu diingat, struktur dan konten surat lamaran dapat disesuaikan dengan preferensi individu dan persyaratan perusahaan yang dilamar. Pastikan untuk menyusun surat lamaran dengan rapi, menggunakan bahasa yang sopan dan jelas, serta mengadaptasinya dengan baik dengan posisi dan perusahaan yang dituju. Sekian materi untuk hari ini tentang surat lamaran pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.